Dimas dan Febri comeback, namun masih tanda tanya. Bikin bangga, Timnas U17 lolos Pildun. Sementara itu, dua pemain Timnas U17 jadi sorotan Bojan Hodak. Adalah Nazril, pemain Akademi Persib siap diboyong musim depan. Belum bisa bela Persib lawan Borneo FC meski sudah gabung latihan, ini penjelasan Dimas Drajat. Melawan Borneo FC, ini menjadi pertandingan penting Persib lainnya apabila ingin memastikan diri tetap aman di puncak klasemen Liga 1. Persib saat ini menempati posisi puncak klasemen Liga 1 dengan mengemas 57 poin. Akan tetapi, posisi mereka belum aman, karena tim-tim yang ada di bawahnya masih berusaha untuk menggusurnya. Apalagi Liga 1 masih menyisakan 7 pertandingan, dan Dewa United yang menempati posisi runner-up hanya beda 8 poin. Untuk itu, posisi Persib saat ini belum aman, sehingga kemenangan pun masih menjadi target penting. Saat butuh kemenangan demi kemenangan, Persib harus kehilangan beberapa pemain kunci, bahkan ada 4 pemain andalannya yang dipastikan absen memperkuat Persib dalam laga melawan Borneo FC. Ada Edo dan Mark Klok yang diharuskan absen dalam laga ini karena hukuman akumulasi kartu kuning. Setelah itu, ada 2 pemain kunci lainnya yakni David Da Silva dan Gervane yang alami cedera, keduanya fokus pada pemulihan. Sementara itu, Dimas Drajat masih sulit dipastikan untuk bisa memperkuat tim saat lawan Borneo FC. Pasalnya, ia masih proses pemulihan dari cedera ligamen engkelnya. Walaupun belum lama ini, Dimas Drajat sudah bergabung dengan latihan bersama Persib. Alhamdulillah membaik, kemarin 3 kali latihan jogging ada lebih baik tapi masih ada terasa sedikit, ujar Dimas. Hari Selasa saya akan cek ulang di dokter untuk cek perkembangan engkel saya. Setelah itu mungkin latihannya bisa dipus lagi, ucapnya. Berita lainnya. Jelang Borneo versus Persib, Nick tak gentar hadapi Mattheus Pato. Kemenangan dibutuhkan Persib Bandung untuk bisa mendekatkan status back-to-back juara musim ini. Tapi, Borneo FC bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena punya sosok penyerang tangguh dalam diri Mattheus Pato. Semenjak kembali dari klub Cina, Shandong Taishan pada pertengahan musim, Pato langsung tampil tajam bersama Borneo. Dari 10 pertandingan yang ia mainkan, sudah 4 gol bersarang ke gawang lawan. Namun, bagi bek Persib Bandung Nick Kuipers, catatan Mattheus Pato dianggap bukan sebagai ancaman. Nick memastikan tidak akan gentar karena berambisi membawa Maung Bandung memetik kemenangan. Sebenarnya setiap pertandingan itu sama saja. Kami selalu menganalisis para penyerang, kami melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Nick Kuipers. Beberapa punya kualitas yang berbeda, tapi pada akhirnya, ini adalah pertandingan biasa. Kami mempersiapkan diri seperti halnya untuk setiap pertandingan, ungkapnya menambahkan. Nick memastikan, Persib siap menghadapi pertandingan lawan Borneo FC. Ditambah, jeda panjang membuat persiapan skuad asuhan Bojan Hodak jadi makin matang demi bisa memetik kemenangan. Kami punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan pertandingan ini. Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami, jadi kami akan melakukan segalanya, pungkasnya. Berita lainnya. Komentar mantan bek Persib Bandung setelah Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia. Rasa bangga terhadap perjuangan pemainnya diungkapkan pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Dia mengapresiasi kerja keras para yang ditunjukkan sehingga Indonesia meraih kemenangan dan mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, pada laga pertama, Indonesia mengalahkan Korea Selatan 1-0, Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan saat ini dipastikan memimpin klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Walaupun masih memiliki 1 laga sisa melawan Afghanistan pada 10 April, Indonesia tak akan tergoyahkan dari puncak klasemen. Pasalnya, mereka sudah unggul head-to-head atas Korea Selatan dan Yaman. Alhasil, Garuda Asia telah dipastikan akan menghadapi runner-up grup D di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Setelah Indonesia meraih kemenangan dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto mengapresiasi para pemain karena sudah bekerja keras hingga meraih kemenangan atas Yaman. Pelatih berusia 45 tahun tersebut pun memberikan kemenangan dan kelolosan ini untuk PSSI.
Ya pasti kami sangat bersyukur dengan hasil ini. Saya berterima kasih kepada pemain karena kerja keras sangat luar biasa. Kemenangan ini dan kelolosan ke Piala Dunia menjadi kado yang terbaik buat PSSI, ucap Nova Arianto. Mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior ini tak lupa berterima kasih kepada PSSI yang terus mendukung Garuda Asia. Menurutnya, tim Merah Putih bisa meraih hasil terbaik ini tak lepas dari dukungan maksimal yang didapatkan Zahabi Gholi dan kawan-kawan dari PSSI serta semua pihak. Semua ini juga berkat dari PSSI yang selama ini sangat mendukung kami sehingga hasil yang kami dapatkan maksimal. Semoga keberhasilan ini menjadi harapan, ucap dia. Sementara itu, bikin Erick Thohir bangga, dua pemain Persib turut antarkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Muhammad Rahaka Syafaka Bilhuda dan Nazriel Alvaro Syahdan menjadi dua pemain Persib kategori umur yang mendapat pemanggilan dari Timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi. Kedua pemain didikan Persib Bandung ini dipanggil dengan harapan bisa membantu Timnas Indonesia meraih prestasi di Piala Asia U17 2025. Di babak penyisihan Grup C Piala Asia U17 2025, baru Nazriel Alvaro Syahdan yang sudah mendapat kesempatan tampil dari pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Pada pertandingan menghadapi Korea Selatan, Jumat 4 April 2025, Nazriel Alvaro Syahdan dipercaya tampil sebagai starter. Kemudian pada laga kedua di babak penyisihan Grup C melawan Yaman, Senin 7 April 2025, Nazriel Alvaro Syahdan kembali dipercaya menjadi starter. Bahkan, pemain berposisi gelandang tengah ini tampil selama 90 menit penuh. Kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman sudah cukup bagi Indonesia untuk lolos ke babak 8 besar. Di sisi lain, Erick Thohir juga mengingatkan pemain dan pelatih Timnas Indonesia U17 untuk konsentrasi ke laga berikutnya. Kabar duka menghantam Persib, istri dari Masir tim Persib Tatang Sutisna, Ani Barnasing, meninggal dunia. Almarhumah meninggal pada Selasa, 8 April 2025, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazahnya kemudian dimakamkan pada pagi harinya di tempat pemakaman umum, TPU, Sirnaraga, Kota Bandung. Beberapa pemain yang bertakziah ke rumah duka antara lain Febri Haryadi dan Muhammad Rezaladi Hehanusa. Mereka menyampaikan rasa duka cita kepada Pak Aki, sapaan Tatang Sutisna. Kami turut berduka cita. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Moga Pak Aki dan keluarga juga mendapat kesabaran dan ikhlas, kata Febri di rumah duka.